Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas Cak. Banyak banget dari sampean yang sudah nge-DM IWB dan juga ya pesan-pesan ya datang ke Iwan Banaran. Matur nuwun sampai luar biasa. Sampai betul-betul menunggu ulasan IWB tentang bagaimana race Misano dan Cak. Sampean pasti tahu bagaimana Marc Marquez yang betul-betul di luar prediksi kita, Cak. Jadi ini adalah sebuah hasil luar biasa di mana Marc back to back juara dan menguasai Misano. Ini adalah kandang Valentino Rossi and team. Ini adalah kandang Academy Fier 46, kandang Italia. Tapi Marquez betul-betul mampu ngacak-ngacak kandang dari Italia. Nah teman-teman semuanya, kita akan membahas pelan-pelan bagaimana race kemarin dan bagaimana pula kok yang terjadi kemarin itu di luar prediksi kita semuanya. Termasuk IWB, Cak, jujur, karena memang kemarin kita mengulas pada kondisi normal, pada kondisi yang dry, totally dry. Tapi gara-gara cuaca, dan ini bisa kita tegaskan ya sekali lagi bahwa suka nggak suka cuaca betul-betul menolong Marquez. Karena Marquez gara-gara cuaca dia bisa terkoreksi sangat banyak dari posisinya start ke-9 dan langsung merangsek, bisa recovery ya, menyalip 5 pembalap dan ini luar biasa. Nah itulah IWB akan coba bahas kesamaan semuanya dari perspektif point of view, POV dari Iwan Banaran. Apa yang terjadi dan kenapa Peko bisa kita katakan kedodoran, Peko tidak mampu mengalahkan Marquez. What happened ayat naon. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya bukan Peko masalahnya, tapi memang Marqueznya yang gila, Cak. Karena pada saat IWB meneliti lap time dari Marc dan juga Peko, ternyata pada paruh race, setengah paruh race, jadi pertengahan race ke sana, Marquez betul-betul gila, Cak. Buantar tenan Kang Mas. Makanya kita berbicara based on data, IWB nggak mau ngarang sendiri, kita berdasarkan apa yang ada. Fun facts-nya adalah memang kemarin Marquez gendeng kentir, Cak. Jadi ngacir pol. Nah teman-teman semuanya, kemarin IWB sudah prediksi, kita kalkulasi dari data dan sebagainya, bagaimana jalannya race seandainya pada kondisi normal. Dan IWB sudah tegaskan ke semuanya, pada kondisi normal start bagus, pada kondisi dry tidak hujan, Peko Bagnaia berpotensi menang. Itu yang IWB katakan. Dan memang, Cak, pada kondisi normal, pada kondisi yang tidak ada masalah pada saat start, maka Peko berhasil menguasai kemarin. Namun, Cak, suka nggak suka, kemarin adalah sebuah kondisi yang memang tricky. Kita harus pastikan, kita harus tekankan di sini bahwa Peko menguasai sektor 1 dan 3, sementara Martin hanya di sektor 2 dan Marquez hanya di sektor 4 ya. Jadi kalau kita kompilasi total, maka Peko secara data di atas kertas dialah yang menguasai Misano. Dia adalah King of Misano. Namun ternyata kemarin adalah sebuah fakta yang mengejutkan, di mana tiba-tiba ada rintik hujan nih, Cak. Jadi ada rintik hujan dan itu membuat feeling dari Peko, dari pembalap semuanya bubar, Cak. Jadi konfirmasi dari Peko yang kita dapatkan, ternyata Peko juga ada limitasi. Peko merasa less confident, dia tidak mau terjadi kesalahan yang kedua kali. Jadi setelah dia crash kemarin di Aragon, Peko betul-betul hati-hati. Itu dikatakan Bagnaia yang memberikan penekanan bahwa pada saat rintik hujan keluar ya, jadi turun ada rintik hujan, di visornya kan terasa tuh di helmnya. Kemudian dia melihat Franco Morbidelli crash dan itu yang membuat secara feeling dan juga secara mental itu agak drop, Cak. Dan itulah momentum yang luar biasa di mana Marquez mampu melakukan gedoran yang sangat baik. Marquez mampu overtake beberapa pembalap dari Binder, dari Jack Miller, dari Acosta, dan itulah yang membuat kita juga tercengang, Cak. Karena tiba-tiba Marquez di depan aja. Nah, teman-teman, jika pada kondisi cuaca yang seperti kemarin, suka nggak suka, IWB pastikan di sini ya, dalam video ini, dalam podcast ini, bukan podcast sih, Cak, podcast ada musuhnya, ini gak ada musuhnya nih, Cak. Tapi yang jelas, dari pengalaman dan penelitian IWB di masa lalu, Marc adalah pembalap yang sangat luar biasa pada saat kondisi tricky. Dia adalah pembalap yang memiliki kalkulasi luar biasa. Secara feeling dia di atas rata-rata. Marc adalah pembalap yang presisi sekali, Cak. Jadi pada saat hujan, Kang Mas Samen harus tahu, pada kondisi hujan dengan ban slick, teman-teman semuanya kemarin rata-rata menggunakan ban tipe medium slick, dan secara feeling tipe ini akan sangat sulit pada kondisi aspal yang basah. Makanya, Cak, kemarin ya kita lihat bagaimana Jorge Martin yang sepertinya itu kayak kebingungan, sepertinya kayak kalut gitu ya. Jadi dia berusaha untuk gambling, akhirnya dia masuk ke pit mengganti ban wet tire dan itu salah total, Cak. Karena sekali lagi bahwa kemarin hanyalah rintik sekali. Dan jika memang terus hujan, ya yang pasti Martin akan menang.
Tapi itu adalah gambling yang tidak bisa kita katakan Martin bodoh, nggak juga, Cak. Karena Martin ya agak ya nggak beruntung aja sih Kang Mas, karena jika kemarin hujannya ternyata terus ya, jadi setelah rintik kemudian tiba-tiba mungkin semakin deras dan deras, maka Martin lah yang akan juara di Misano kemarin. Akan tetapi ternyata strateginya nggak berhasil, kalkulasinya agak miss di sana karena pada saat dia masuk ke pit mengganti ban tipe wet dan akhirnya faktanya adalah Misano justru mengering, itu pastinya. Dan teman-teman, kondisi kemarin memang agak drop, Cak ya. Jadi aspalnya agak drop. Jadi yang dikatakan oleh beberapa pembalap kemarin ini sangat tricky karena di beberapa bagian trek itu basah dan pembalap harus betul-betul masuk ke racing line dengan baik. Jadi ada trek yang mengering, tidak boleh ada kesalahan aja. Kalau ada kesalahan sedikit aja, maka akan melebar dan pastinya akan crash. Dan teman-teman, itulah yang bisa kita katakan bahwa kemarin suka nggak suka adalah sebuah hari yang luar biasa bagi Marquez. Ada semacam Dewi Fortuna di sana, Cak. Jadi ada semacam, ya bukan Dewi Fortuna sih, mungkin lebih kepada itulah pembalap, di mana pembalap harus mampu atau betul-betul siap pada kondisi apapun. Mau dry harus kencang, mau wet harus berani, dan itulah kelebihan Marquez dari kacamata IWB. Sementara Pecco juga luar biasa. Pecco walaupun kecewa, tapi dari sisi Pecco menyatakan bahwa dia happy karena bagaimanapun dengan kondisi kemarin di Aragon dia betul-betul nggak enak mangan, Cak. Jadi ibaratnya iki wis rasa nyenyak turu Kang Mas. Soalnya sama tahu sendiri ya, gapnya setelah Jorge Martin juara kemarin dan sama tahu sendiri Pecco crash, gapnya mencapai 26 poin. Sekarang dengan kondisi yang kita katakan blunder bagi Martin ya, karena nggak beruntung, gamblingnya salah. Dan akhirnya sekarang terkoreksi menjadi hanya 7 poin aja. Jadi ini adalah sebuah fakta yang menyenangkan bagi Pecco. Dan teman-teman, untuk memberikan gambaran ke teman semuanya, BP sangat terkejut dengan fakta bahwa Marquez bukanlah Marquez yang kita tahu kemarin, yang kita kenal menggunakan GP23. Ini adalah motor yang ya bagaimanapun inferior, Cak, dibandingkan dengan GP24. Tapi Marquez bisa membuat diferensiasi, jadi mampu membuat perbedaan, dan itu dibuktikan oleh Marquez dalam sebuah data yang akan kita ulas detailnya di sini, Cak, sama intip di sini Kang Mas. Inilah data yang bisa share ke semuanya. Bagaimana kemarin kondisi dari Misano yang memang sangat tricky, teman-teman. Sampean semuanya tahu bahwa kemarin terjadi kondisi yang rumit karena pada saat awal race kita lihat ada light rain atau hujan gerimis. Dan saat kemarin, Cak, kondisinya cukup tricky dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius pada groundnya. Ini cukup dingin dari kacamata IWB dan kelembapan mencapai 51 derajat Celcius. Namun light rain ini hanya sebentar, Cak, karena tidak lama kemudian mengering, dan itulah yang membuat Martin celaka, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hasil luar biasa Marc Marquez back-to-back win dari Aragon ke Misano, dan Marquez bahkan meninggalkan Pecco dengan jarak mencengangkan yang mencapai 3,102 detik. Ini adalah sebuah jarak yang tidak main-main, Cak. Jarak yang menjadi penegas Marquez memang bukan lawan Pecco kemarin, karena speednya pada paruh race maksudnya ya, Marquez mampu melebarkan gap dengan sangat signifikan. Nanti WB sodorkan sama semuanya. Bagaimana dan seperti apa untuk lap time dari Marquez dan juga Pecco sebagai gambaran sama semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kedua adalah Pecco Bagnaia yang sangat brilian, mampu menjaga mentalnya, mampu menjaga ambisinya. Pecco realistis, Pecco gak mau mengorbankan atau tidak mau mengambil resiko. Pecco secara lugas mengatakan bahwa dia akhirnya memutuskan untuk menyerah ya, di posisi kedua sangat cukup. Karena dengan posisi Martin yang berantakan, maka poinnya semakin jauh ya, maksudnya semakin mendekat, bukan jauh, Cak, jadi jauh sih. Jadi maksudnya dari jauh 26 angka ya poinnya di Aragon, gapnya antara Pecco dan Martin. Kini Pecco sudah mampu mendekati dengan 7 poin gara-gara Martin berantakan. Jadi ini sudah menjadi semacam ya rasa happy lah ya, semacam ya hasil yang maksimal dari Pecco. Dan Pecco menyatakan walaupun dia inginnya juara pertama karena audiens yang luar biasa, fans luar biasa Italia, tapi menurutnya posisi 2 tidaklah buruk, bahkan sangat baik. Nah, teman-teman, ketiga adalah Enea Bastianini. Ini menjadi penegas bagaimana kekuatan dari duanya ini GP24 yang hanya dikalahkan oleh Marc Marquez dengan GP23. Jadi ini bukti bagaimana motor mereka memang luar biasa, dan menjadi bukti factory team memiliki GP24 yang almost sempurna. Hanya saja Marquez membuat diferensiasi. Itu yang membuat kita juga acungin jempol buat Marc.
Nah, keempat adalah bad binder Kang Mas. Jadi KTM sekali lagi memberikan performa yang terbaiknya ya. Jadi binder setelah berpacu dengan kondisi kemarin, akhirnya binder bisa mengisi posisi 4 walaupun gapnya jauh teman-teman semuanya. Kalau saya melihat pembalap 4 ini ya, sorry 3 ini memang seperti di atas awan Cak. Karena gapnya antara binder dengan Enea Bastianini itu sangat jauh. Bahkan dibandingkan dengan Marquez mencapai 14 detik. Jadi kalau kita lihat memang yang paling kelihatan di depan adalah Marquez, Pecco dan Bastianini. Sementara pembalap depannya belakangnya langsung hilang aja di belakang Cak. Nah, teman-teman, kelima adalah Marco Bezzecchi melengkapi GP23 untuk masuk ke top 5. Ini cukup bagus, termasuk juga Alex Marquez yang akhirnya setelah berjibaku dengan kondisi trek yang juga tricky, Alex Marquez finish di posisi ke-6. Sementara Fabio Quartararo, keren ini Fabio, luar biasa. Fabio menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang sudah berubah, motornya improve, pasti happy banget Yamaha. Karena jika kita lihat juga finish dari Fabio 17,6 detik ya di belakang Marc Marquez. Artinya ada improvement yang luar biasa banyak dari Yamaha. Memang Cak, Yamaha dipastikan menggunakan sasis baru, menggunakan frame baru, menggunakan engine yang sudah disempurnakan. Dan itu adalah konfirmasi yang kita dapatkan walaupun ada beberapa kelemahan yang masih Fabio keluhkan. Kita akan bahas setelah ini maksudnya Cak. Kemudian ke-8 Jack Miller yang memang memiliki braking sangat kuat. Jadi konfirmasi dari Marquez, kalau sudah di belakang Miller itu adalah bencana sebab Miller memiliki kekuatan braking Cak. Jadi braking dari Miller itu adalah sangat dekat ke tikungan. Jadi hard brakingnya sangat kuat dan itu yang menjadi kekuatan dari Miller. Dan kemarin Miller bisa finish di posisi ke-8. Sementara ke-9 Cak, Fabio Di Giannantonio melengkapi top 10 dari GP23. Fabio dengan kondisi yang masih belum sempurna karena cedera. Dan belakangnya Pol Espargaro sebagai test rider. Kita berikan acungan jempol buat Pol Espargaro ya, jauh lah Mas ya dibandingkan dengan Bradle. Kalau Bradle udahlah, Ibe nggak komen ya. Jadi Pol Espargaro terpaut 38,7 detik dari Marc Marquez. It is very good Cak. Bahkan Paul lebih kencang dibandingkan Miguel Oliveira, Johann Zarco, Nakagami, dan Bradle Kang Mas. Bradle 14 ya, not bad lah ya. Tapi Martin di belakang Bradle gara-gara sama tahu sendiri dia harus masuk ke pit sampai 2 kali Cak. Yang pertama mengganti ban wet, yang kedua dia kecelek karena ternyata lintasan semakin mengering dan akhirnya dia ganti lagi ke slick dan itu membuat dia harus menelan pil pahit Cak. Nah, 16 Maverick Viñales Kang Mas ya. Kemudian 17 Pedro Acosta, Pedro Fernandez dan Alex Rins. Kemudian yang tidak klasifikasi atau ya crash dan sebagainya, Morbidelli, Alex Espargaro dan Fernandez. Kembali lagi Cak. Nah, teman-teman, kita sekarang intip dari mana ya. Jadi teman-teman semuanya dipastikan bahwa apakah Marquez kemarin luar biasa atau hanya beruntung gara-gara cuaca. Cuaca betul membantu Marquez karena dia posisi 9. Dan untuk merasa ke depan sepertinya mustahil jika tidak ada rintik hujan. Gara-gara ada rintik hujan membuat pace atau kecepatan pembalap depan sedikit mengendor dan itu membuat Marquez seperti gila Cak, seperti kesurupan Cak. Tapi jangan salah Kang Mas, walaupun di awal demikian tertolong oleh hujan, tapi Marc memang pantas untuk menang. Sebab jika kita bongkar lap time-nya, gila Cak, ini kencang banget lap time-nya. Intip ya, seperti apa lap time-nya? Yuk kita komparasikan antara, nah ini dia Cak, antara Marc Marquez melawan Pecco Bagnaia. Yes, ini Kang Mas. Teman-teman semuanya, kemarin Marc Marquez menggunakan tipe ban yang sama dengan Pecco dan dua-duanya nggak masuk ke pit. Jadi dua-duanya mempertahankan untuk tetap di lintasan walaupun ya bahasanya Kang Mas aspalnya slippery atau licin gara-gara diguyur rintik hujan. Tapi mereka memang luar biasa berdua ini. Mereka tetap menggunakan ban slick karena ternyata konfirmasi Pecco dia mencium bahwa rintik hujannya itu nggak rintik hujan deras nih. Jadi Pecco memang sangat paham kondisi Misano, dia mengatakan demikian dan terbukti prediksi dari Pecco berhasil dan Marquez juga berhasil gara-gara dia berpatokan dari Pecco. Kata Marquez nih, Pecco masuk, aku masuk ke pit, tapi kalau Pecco nggak masuk, aku nggak masuk. Gitu kira-kira dan ternyata berhasil. Nah, teman-teman di awal jika kita lihat lap time-nya di sini dari lap 1, 2 sampai dengan 7, maka fix ternyata lap time lap time bukan 7 dari 6 maksudnya ya. Lap time dari Marc Marquez ini jauh ya, jadi kalah dibandingkan dengan Pecco yang melesat. Pecco langsung ke depan dan teman-teman kemudian di lap 7 ini dia Cak. Jadi pada lap ke-7 pada saat kondisi mulai tricky, pada saat aspal mulai diguyur hujan-hujan kecil, maka di sini Pecco langsung drop Cak. Jadi Pecco drop dan inilah yang membuat Marquez melesat. Semuanya drop sebenarnya semuanya drop gara-gara mereka beradaptasi dengan aspal yang diguyur dengan hujan.
dan itu pun terjadi pada Mark tapi tidak separah dari Peko. Dan akhirnya Mark secara meyakinkan mulai dari sana berhasil overtake Peko, dan ini yang membuat IWB kaget, Cak, tercengang Kang Mas. Lihat nih, saya perhatikan ya. Bagaimana lap time dari Marc Marquez dari 8 ya. Lap 8 langsung melesat di 37 ya. Jadi 1 menit 37.504 ya. Di saat pada lap ke-8 ini Peko hanya 1 menit 39. Kemudian pada lap 9 dia kalah dari Peko sedikit banget, tapi di lap 10 langsung terkoreksi lagi, sedikit lebih unggul Marquez. Kemudian di 11 kembali lagi Peko take over untuk lap time-nya tipis, dan 12-13 ternyata Marquez kembali take over untuk kecepatannya, dan kemudian 14 kita lihat di sini ternyata lebih bagus Peko. Kemudian 15-16-17 ternyata Marquez kembali take over. Kita lihat di sini, Cak, bahwa kecepatan dari Marquez lebih unggul dibandingkan dengan Peko. Setiap lapnya unggul dari Peko. 15, 16, 17, dan yang paling gila Mas nih, lihat nih ya. Jadi yang paling kentir Kang Mas dari 19 sampai dengan 27 ini adalah sebuah lap time yang kentir jaran Kang Mas. Betul-betul kencang, dan bahkan Marquez menorehkan best lap ever. Itu di lap ke-20 ya, di mana Peko menorehkan waktu 1 menit 31.756. Ini sangat similar dengan tahun kemarin, tapi Marquez menorehkan lap time yang luar biasa kencang, 1 menit 31.564 detik. Jadi untuk race ya, Marquez berhasil menggeser lap time record dari Peko tahun kemarin, di mana Peko bermain di angka 1 menit 317, Marquez menorehkan waktu 1 menit 315. Ini yang membuat Marquez terus berhasil mendominasi Misano sampai dengan akhir lap. Dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ini semua dikuasai oleh Marc Marquez Kang Mas. Jadi Kang Mas, ini adalah gambaran kesama semuanya bagaimana lap time dari Marquez yang memang unbeatable. Marquez lap time-nya tak tergoyahkan. Bahkan pada lap 19 hingga 27 semua lap time-nya ya itu dikuasai oleh Marquez. Jadi jangan heran, Cak, dari 0,4 detik lama-lama Marquez bisa melebarkan gap hingga 3,2 detik. Ini gila Kang Mas ya. Jadi ini adalah gambaran bukti kesamaan semuanya betapa Marquez memang super fast kemarin, very fast, dan ini adalah bukti yang tidak bisa kita bantah bagaimana Marc jika tanpa ada penghalang, jika pada kondisi yang normal, jika pada kondisi dia di depan, maka dia menjadi pembalap yang brutal dalam arti very fast, walaupun kita berharap ada adu salib. Nah teman-teman, kalau ngomong adu salib ya sama tahu sendiri ya, Marquez kan berangkat dari posisi 9 nih, dan dia menang ke 1, berarti kan ada adu salib. Jadi ini keren menurut WP. Yes, ini dia bukti kesamaan semuanya kembali bahwa Marquez menjadi fastest lap each rider yang terkencang. Marc menorehkan lap time attacking-nya pada saat race itu di angka 1 menit 31.564 detik. 564 detik. Jadi ini mengungguli Morbidelli yang ternyata nangkring di posisi kedua time attacking, ketika Jorge Martin dan Peko ternyata nangkring di posisi keempat. Enea di posisi kelima. Artinya, Cak, di sini, Cak, dari 1 2 3 4 5 6 sorry, mungkin hanya Marc Marquez menggunakan GP23, tapi 2 3 4 dan juga 5 semua menggunakan GP24. Semua pembalap yang menggunakan GP24 lah yang menguasai lap time Misano time attacking-nya. Dan teman-teman, ini adalah gambaran kesemuanya semuanya bagaimana race pace. Sekali lagi, time attacking memberikan gambaran ke kita bagaimana pembalap mampu menunjukkan potensinya, bagaimana pembalap yang memang kencang di atas motornya. Ini memang time attacking ya. Kita bukan ngomong yang average, tapi secara general time attacking itu memberikan gambaran ke kita semuanya potensi dari motornya yang memang very fast. Jadi Marc menguasai ke-1 dan paling belakang adalah Stephen Bradl. Lalu Fabio Quartararo ternyata nangkring di posisi ke-12 ya untuk fastest lap each rider-nya. Dan terakhir adalah world standing, Cak. Kita intip untuk World Championship Classification. Setelah sama tahu sendiri bagaimana Martin mengalami kesalahan, maka dipastikan Martin akhirnya didekati oleh Peko kembali, Cak. Dari 26 poin sekarang Peko terpaut hanya 7 poin. Ini adalah kabar gembira bagi fans Peko Bagnaia karena Martin melakukan kesalahan, dia finish ke-15 dan itu membuatnya ya menelan pil pahit sekali lagi. Sementara Marquez melesat ya dari Bastianini kemarin dengan angka 72. Marquez akhirnya bisa melesat di posisi ketiga dengan 53 gapnya dari Martin, dan ini meninggalkan Bastianini. Lalu keempat Bastianini dan Binder kelima 151 poin, Acosta ke-6, 7 Viñales, Fabio Antonio ke-8, BCG 11, 12 Morbidelli,
Oliveira 13, Quartararo 14, Miller 15, Fernandes 16, Nakagami, dan paling terakhir adalah Savadori. Itu Cak kira-kira. Jadi ini adalah gambaran bagaimana untuk klasemen sementara, dan ternyata Martin semakin mendekati Pecco. Jadi memang setiap balapan itu apapun bisa terjadi. Pecco yang kemarin seperti tertinggal 26 poin jauh banget, tiba-tiba gara-gara masalah dengan gamblingnya Martin, dan itu membuat gapnya semakin mendekat dengan 7 poin. Ini kan gila. Dan teman-teman, untuk World Championship lainnya adalah konstruktor. Ducati udahlah kita nggak usah bahas, very fast. Jadi sangat menguasai dengan 493 poin, dan paling terakhir adalah Honda dengan 37 poin. Dan untuk timnya Ducati Lenovo pastinya Cak, dan terakhir adalah Repsol Honda. Ini adalah gambar kesamaan semuanya. Kalau teman mungkin pengen lihat secara detail, teman pause saja. Dan ini adalah gambaran konstruktor dan tim yang ternyata Ducati, Marquez menjadi penguasa. Itu Cak kira-kira gambaran kemarin, dan menegaskan bahwa Marquez memang very fast. Jadi itu menjadi penekanan kita, menjadi bukti di atas kertas bahwa Marc Marquez is king of Misano Cak. Nah, jadi ngono Cak. Sekarang sampean sudah padang jinglang ya, sudah terang benderang ya. Fakta bahwa Marquez adalah Marquez. Marquez make difference. Marquez mampu menumbangkan, bahkan kalau kita lihat ya, menumbangkan lap time atau record di masa lalu, di mana Marquez bermain di angka 1 menit 31,5 detik, sementara di masa lalu lewat Pecco 1 menit 31,7. Jadi Marc secara data di atas kertas menggunakan GP23 sudah mampu mengoreksi menjadi pembalap terkencang dan menorehkan fastest lap di Misano. Ini adalah sebuah tamparan tentunya bagi tim Akademi VR46 ya, sebuah tim yang selalu latihannya di Misano. Dan bahkan Pecco kemarin mengatakan bahwa Pecco sangat senang sekali dari Aragon yang suram kemudian balik atau kembali ke Misano. Ini adalah sebuah sirkuit buat ajang latihan bagi para tim dari VR46 termasuk juga Pecco. Jadi dia sangat pede bisa menang di Misano. Nah, pertanyaannya begini Kang Mas, IWP, mungkinkah Marquez pada kondisi tidak ada hujan kemarin akan menang? Kalau dari kata IWP nggak mungkin Cak. Gini Kang Mas, Saman sudah tahu sendiri ya bagaimana IWP share kesampaian bagaimana kondisi MotoGP sekarang yang sangat sulit untuk menyalip. Bahkan Pecco sendiri mengatakan secara lugas kemarin, kita akan bahas nanti sih sebenarnya detailnya pernyataan dari pembalap pada video terpisah biar lebih fokus. Tapi IWP akan sedikit spill pernyataan dari Pecco yang memberikan penekanan bahwa Pecco sangat kesulitan pada saat di belakang Marquez. Jadi Pecco sudah menekan Cak. Sama tahu sendiri ya, pada saat Marquez overtake, Pecco langsung mengejar, Pecco mendekati, bahkan jaraknya 0,4 detik. Akan tetapi konfirmasi dari Pecco, ternyata temperatur bannya naik dengan sangat signifikan. Dan itu membuat pengendalian motor sulit. Jadi teman-teman, ketika temperatur ban naik, maka traksi atau behavior atau dari karakter motornya itu berubah Cak. Jadi nggak lagi ngegrip, less grip. Dan itu membuat Pecco akhirnya pelan-pelan ya harus menyerah kondisinya. Dan pada saat start sehingga finish, maka Marquez mampu melebarkan gap hingga 3,2 detik dibandingkan Pecco. Ini gila Cak. Ini sebuah jarak yang luar biasa untuk ukuran Misano. Sekali lagi Misano Kang Mas, ini adalah sirkuit kandang Italia, sirkuit yang betul-betul dijadikan acuan oleh Pecco ya, dijadikan semacam kebanggaan bagi mereka. Ya sama tahu sendiri kemarin akhirnya lagu kebangsaan ya yang di setel di Italia adalah lagu kebangsaan Spanyol, bukan Italia. Tentu itu menampar para fans Italia yang memang tidak terlalu suka dengan Marquez. Tapi faktanya adalah Marquez saat ini adalah pembalap yang luar biasa. Marquez adalah pembalap yang very presisi ya bahasanya Cak, sangat presisi, kalkulasinya luar biasa, dan dia adalah pembalap bertalenta. Talenta ini kalau sudah ngomong bakat Kang Mas, ini nggak bisa Cak. Kita mau ngomong apapun dari sejarah ya, kalau kita boleh fair-fairan setelah Valentino Rossi ya Marquez, setelah itu siapa? Kita belum lihat Cak. Entah Pecco enggak Cak, Pecco belum dari kacamata IWB. Karena Pecco ya mungkin selama ini dia begitu mendominasi because of the bike. Apakah Marquez kemarin begitu luar biasa karena motornya? Pasti ada motornya pula, ada semacam sumbangsi dari motor. Tapi suka nggak suka kita harus fair katakan bahwa Marquez memang difference. Sama tahu sendiri, kita komparasi aja dengan GP23 lainnya, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ya, atau mungkin siapa lagi, Alex Marquez. Marquez make difference. Marquez mampu menorehkan lap time yang luar biasa, mengalahkan GP24, dan itulah kenapa IWP katakan Marc adalah pembalap yang berbeda. Teman-teman ingat, Marquez baru tahun ini bersama Ducati. This is the first time dia di Misano menggunakan Ducati. Baru pertama Kang Mas. Jadi data dari Honda pun nggak kepakai.
Gaya dari Honda pun nggak bisa dipakai. Racing line yang digunakan di Honda nggak akan bisa dipakai untuk GP23 karena karakter dari motor berbeda, behavior motor berbeda. Jadi kalau racing line-nya mungkin bisa segini, maka untuk Ducati bisa segono gitu. Ibaratnya begitu, Cak. Jadi Marquez harus mencari lagi, harus betul-betul mulai dari nol. Artinya dengan kemarin, Cak, maka fix Marquez memang luar biasa. Jadi teman-teman, itu sekelas informasi WP tentang hasil kemarin, dan memang kita dapatkan konfirmasi dari Mark bahwa dia very happy. Kemenangan ini adalah kemenangan untuk Fausto Gresini, almarhum ya, yang sudah nggak ada. Jadi kata Nadia sebagai istri dari Fausto yang sudah nggak ada dan sekarang menjadi owner dari Gresini, kedatangan Mark di Gresini adalah sebuah gift ya, sebuah hadiah, ibaratnya demikian. Mereka sangat terharu sekali, Cak, kemenangan ini. Mereka nggak menyangka bahwa Gresini mampu back to back untuk melawan para GP24 tim Factory yang sangat sulit dikalahkan. Ternyata hanya Mark yang mampu memberikan itu, dan itulah yang dikatakan Nadia yang membuat semuanya terharu, Kang Mas. Jadi sayang sekali ya, tahun depan Mark tidak lagi bersama Gresini, jadi Mark akan bersama tim Factory. Tapi jelas ini akan menjadi sebuah torehan harum ya bagi Gresini, karena akan tercatat dalam tinta emas MotoGP. Jadi Marquez memberikan sebuah diferensiasi dan Nadia sangat happy sekali. Dan itu dikatakan Mark bahwa semuanya happy. This is very important, dia bilang ini sangat penting untuk memberikan semacam extra boost. Dan teman-teman, Mark memberikan penekanan, kemenangan adalah sebuah kondisi yang memang sangat diidam-idamkan Mark. Jadi mengidam-idamkan Mark sudah menunggu 1063 hari. Dan ini adalah momen di mana secara confidence, secara mentality, Mark mengatakan semuanya berbeda. Jadi dia happy walaupun secara strength atau kekuatan fisiknya sudah berbeda. Mark mengatakan dengan usia 31 tahun tidak mudah karena secara fisik berubah. Jadi dia extra effort, dia betul-betul bekerja keras untuk menjaga staminanya, dan untuk skillnya pun juga bagaimana bisa tetap dipanteng ya, memanteng pada kondisi level yang tinggi, itu nggak mudah. Sekali lagi Mark menyatakan dia happy, very happy. Tapi kalau dia dikatakan untuk mencoba menantang gelar juara dunia dengan Pecco, kata Mark tidak mudah. Sekali lagi dia tidak muluk-muluk, yang penting adalah sekarang do the best, fokus. Tapi secara confident kata Mark, I'm very confident, dia bilang gitu. Nah teman-teman, sekarang tinggal motornya aja, Kang Mas. Dan kunci dari kemenangan kata Mark adalah dia tidak boleh start seperti kemarin. Sekali lagi tidak boleh start di posisi 9. Jadi teman-teman, kalau sampai nanya apakah Mark, sekali lagi tadi Web katakan apakah Mark akan juara jika nggak hujan, Web katakan sulit, Cak. Karena kenapa? Sekali lagi, untuk menyalip MotoGP bike era sekarang sangat sulit. Very very difficult. Sekali lagi sangat sulit. Bukan gara-gara hanya banyak, Cak, yang temperatur gampang naik ya, jadi pengendalian sulit, tapi turbulensi dari aero termasuk juga limitasi. Sebab saat ini motor betul-betul sudah on limit semuanya. Jadi pada kondisi yang similar bahasanya, Cak. Makanya sekarang pembalap berlomba-lomba untuk bagaimana start di depan, dan itu kunci kemenangan. Makanya Mark mengatakan jika nggak ada hujan, ini maksudnya yang ngomong, Cak, bukan di WP ya. Jika nggak ada hujan akan sangat sulit untuk mencoba menantang podium. Podium saja, Cak. Bahkan dia nyebutnya podium, bukan di kemenangan. Jadi very difficult, very hard. Jadi kata Marquez begitu. Jadi teman-teman, memang kemenangan Marquez adalah kombinasi dari skill yang luar biasa, yang presisi, yang feelingnya sangat peka dengan kondisi yang aspal yang licin. Dia mampu mengoptimalkan setiap jengkal dari motornya. Dan itu dikatakan oleh Pecco Bagnaia yang mengakui bahwa Mark very very brave. Dia bilang Mark sangat berani, kata Pecco, walaupun dia sudah berusaha, dia akhirnya menyerah. Realistis karena dia melihat di papan pitboard ternyata posisi dari Enea sudah 3 detik di belakang. Jadi kata Pecco, daripada dia mengorbankan resiko yang luar biasa, crash ibaratnya, akhirnya dia menyerah dengan posisi 2. Tapi sekali lagi dia happy karena posisinya kedua. Tapi secara poin dia sudah mendekati, jauh terpangkas menjadi hanya 7 poin gapnya. Jadi itu adalah happy news bagi Enea bagi Pecco kok jadi Enea Bastian ini ya. Jadi teman-teman, 2 Italiano ya dikalahkan oleh Marquez, luar biasa. Dan kalau saya menanya Martin mengatakan bahwa dia memang gambling ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyangka ternyata hujannya ternyata nggak terus. Jadi itu adalah resiko yang memang harus ditanggung. Tapi Martin mengatakan bahwa next in the future dia tidak akan ganti ban. Jadi itu kata Martin yang mungkin kita akan bahas nanti pada video terpisah, pernyataan masing-masing pembalap. Kita akan coba jabarkan ke semuanya. Sementara itu Marquez mengatakan secara bijak bahwa kenapa dia terus tidak masuk pit. Padahal sama tahu sendiri ya, Morbidelli crash gara-gara ada wet tarmac ya, jadi aspalnya basah.
sementara juga Samantha sendiri Martin masuk, tapi Mark satu Cak. Memang ini orang pinter Cak, Mark ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan masuk kalau pembalap Italia nggak masuk. Sebaliknya, kalau pembalap Italia masuk, dia akan masuk ke pit untuk ganti ban. Jadi intinya apa? Acuannya adalah Pecco dan Enea, itu kata Mark. Jadi dia percaya pada local guy. Jadi Mark mengatakan bahwa I believe to local guy, they know very well this track, dia bilang gitu. Jadi kata Marquez bahwa mereka lah yang lebih tahu ini Italia. Jadi ketika aku lihat Pecco dan Enea tidak masuk ke pit, aku nggak masuk. Tapi kalau Pecco dan Enea masuk pit, aku akan masuk pit. Itu kata Marquez untuk mengganti ban maksudnya. Jadi artinya dia lebih berpikir Cak. Jadi memang pembalap tuh harus smart, tidak hanya bagaimana kencang enggak, tapi bisa berpikir. Dan memang limitasi yang dilakukan, atau maksudnya gini Cak, Marquez mampu mencari limitnya pada kondisi di depan. Karena teman-teman, pembalap pada saat di belakang pembalap lain itu lebih gampang. Tapi pembalap pada saat leading di depan, paling depan pada kondisi tricky kemarin itu sangat sulit. Karena mereka harus mampu mengukur ya limit dari bannya seperti apa. Kira-kira terlalu kencang atau enggak. Dan ini terlalu kencang atau enggak, atau mungkin terlalu pelan atau enggak, itu sangat sulit. Tapi ternyata Marquez mampu melakukannya dengan sangat baik. Jadi teman-teman semuanya, congratulations buat Marc Marquez, back to back win ya di MotoGP. Aragon dan Misano ini adalah sebuah gambaran bagaimana Marc memang luar biasa. Jadi ini adalah rekor yang juga pernah ditorehkan Marc di tahun 2021 bersama Honda, sekarang bersama Ducati. Dan Ducati tentu happy banget ya, Samantha sendiri happy luar biasa karena bos-bosnya langsung memberikan selamat kepada Marc. Dan IWP sangat yakin Cak, tahun depan bakal menjadi tahun yang sangat berat bagi Pecco. Itu aja. Jadi Pecco harus betul-betul very perfect tahun depan, harus mengontrol mentalnya ya. Jadi harus bagaimana mengelola semuanya, karena Samantha sendiri Marquez dengan motor yang inferior ya, dalam tanda kutip ya, secara spek dengan GP24 yang digunakan oleh para pembalap factory, tapi ternyata mampu merangsek dan membuat repot pasukan factory. Jadi tahun depan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang seru, akan menjadi sebuah pertarungan dengan tensi yang cukup panas. Mengingat Samantha sendiri ya, suka nggak suka ya, VR46 Academy Cak, pengaruhnya besar. Dan di sana ada Pecco dan juga ada Marquez yang notabene adalah musuh bebuyutan gurunya. Nah itu yang menjadi fokus kita semuanya. Oke Kang Mas ya. Jadi sekilas informasi buat teman semuanya tentang review para pembalap kemarin ya, dari Marquez, Martin, Enea, dan juga Pecco ya. Dan oh ya, congratulations juga buat Fabio yang luar biasa Cak. Fabio sekali lagi kembali masuk top 10. Fabio memberikan penekanan bahwa dia tidak puas, oke betul, tapi di sisi lain dia sangat puas karena ternyata behavior atau gaya atau feeling motor nambah. Jadi teman-teman, memang kemarin sasis dari Yamaha berubah, WW sudah share sama semuanya, dan hari ini ada namanya tes di Misano, tapi nanti kita akan share di video terpisah, sedang berlangsung sekarang. Tapi WP ingin garis bawahi bahwa Yamaha ternyata memiliki perbedaan pada saat menggunakan sasis atau frame baru. Akan tetapi kata dari Fabio, dia masih belum bisa optimal mengingat rear traction masih bermasalah, jadi dia banyak menggunakan ban depan dan itu membuat ya effort yang berlebih lah ya. Jadi extra effort itu membuat capek, membuat ban depan cepat habis. Namun secara feeling pada saat motor masuk tikungan, agility-nya berubah lebih ke positif ya, jadi lebih positif. Itu kata Fabio. Jadi kita pantau saja seperti apa usaha dari Yamaha, dan kita akan lihat seperti apa juga usaha dari Honda. Dan untuk Honda Cak, dipastikan bahwa Repsol tidak akan lagi bersama Honda tahun depan officially. Kemarin sudah diumumkan. Sekarang tinggal kita lihat nih, apakah Honda akan berdiri sendiri tanpa ada Oli sebagai sponsor besarnya. Kita belum tahu, tapi rumor berkembang bahwa sepertinya ada perbincangan antara HRC dengan Valvoline ya, Oli ya. Itu rumornya, memang ada semacam ya rumor-rumor yang berkembang di sekitar pedok. Tapi ada juga rumor mengatakan bahwa Petronas sepertinya mencoba untuk mendekati HRC. Tapi yang Petronas kayaknya masih nggak terlalu pede ya, nggak terlalu bisa dipercaya lah. Tapi kalau Valvoline masih ada kemungkinan. Tapi tenang Cak, kita akan update buat semuanya seperti apa. Jadi sama tunggu saja update IWP selanjutnya Kang Mas. Sekarang sama komen Cak di bawah ini ya. Para haters Marc Marquez, bagaimana perasaan sampean dengan Marquez yang mengalahkan para Italiano yang kemudian mengatakan ustuo ya, Marquez shot wis habis masanya. Sama komen di bawah. Atau mungkin sama yang sebagai fans Marquez, bagaimana perasaan sampean semuanya. Ini jelas seru banget. Tapi sebagai komentator MotoGP dan juga reviewer motor,
IWP katakan akan seru di tahun depan, seperti apa akan menantang untuk kita lihat. Ya, itu aja Cak update pembenaran tentang MotoGP Misano, dan next IWP akan bahas bagaimana pernyataan masing-masing pembalap. Bahkan dari Marquez sendiri yang akhirnya mengakui bahwa dia mengikuti Pecco dan juga Enea, termasuk juga ada sedikit pernyataan-pernyataan yang seru dari Pecco dan juga pembalap lainnya. Oke, Kang Mas, itu aja Cak update pembenaran. Seperti biasa, kalau kalian suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena tim paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segedes.